Selamat pagi sahabat Petra terkasih dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Prajaning Tias dari GKJ Ngento dalam Embun Pagi edisi 9 Agustus 2023. Sebelum kita bersama merenungkan dan kita akan bersama-sama memahami sedikit bagian sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di mana pagi hari ini Engkau membangunkan kami, Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami merasakan, menikmati, dan syukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama sahabat Petra hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami dan Tuhan sertai kami semua. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bila doa seru kami yang kami sertakan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, Embun Pagi edisi hari ini mengambil tema bebas dari pelanggaran dengan dasar dari Mazmur 17 ayat 1-7 dan ayat nasnya terambil dari Mazmur 17 ayat 3b. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian isinya. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, Engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Demikian sabda Tuhan, berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Embun Pagi edisi 9 Agustus 2023 kali ini diberi tema tentang bebas dari pelanggaran. Ya, bebas dari pelanggaran. Mari kita renungkan bersama-sama dari bacaan Mazmur 17 ayatnya yang ketiga. Meminta maaf, kata kebanyakan orang, adalah hal yang mudah atau gampang dilakukan dan diterima. Namun apakah pernyataan itu juga mudah untuk dipahami, diterima oleh sebagian orang yang mungkin dikecewakan, disakiti oleh orang yang minta maaf kepadanya? Sahabat, dalam salah satu drama Korea yang sangat terkenal di awal tahun 2000-an, yaitu Meteor Garden, salah satu tokoh utama yaitu To Ming-se yang diperankan oleh Jerry Yan, tak kalah Sanjae, yaitu perempuan yang dia kasihi, melakukan pelanggaran, melakukan hal yang dia anggap menyakitkan bagi dirinya, dan saat Sanjae meminta maaf kepadanya, yang dikatakan oleh To Ming-se adalah sangat menarik bagi kita. Dia berkata, kalau setiap pelanggaran, setiap kesalahan, kemudian meminta maaf, apakah itu menyelesaikan masalah? Lantas, kalau menyelesaikan masalah, apa gunanya ada polisi, hakim, dan sebagainya? Sahabat Petra, dapat diartikan melalui apa yang disampaikan pernyataan To Ming-se tadi, saat seseorang melakukan sesuatu yang menyalahi atau yang kemudian menyakitkan yang lainnya, dan apa yang dilakukan itu
menjadi sesuatu yang kemudian menyalahi aturan, kesepakatan, bahkan komitmen yang telah dijalani bersama. Lantas kemudian meminta maaf, apakah itu menyelesaikan masalah? Apakah bisa? Tapi juga ada yang kemungkinan meminta maaf hanya sebagai hal seremonial saja. Meminta maaf bukan kemudian sebagai hal yang memang harus dilakukan, tapi bagi yang melakukan permintaan maaf itu bagi dirinya ya sebatas hal yang wajar, sebatas hal yang biasa-biasa saja. Bayangkan saja saat kita berada di jalan raya yang kemudian ada tanda rambu lalu lintas yang sudah kita ketahui, di mana hijau menyatakan boleh berjalan, kemudian kuning harus siap-siap, hati-hati, dan kemudian merah harus berhenti. Itu sudah menjadi kesepakatan, menjadi aturan yang bisa diterima dan diketahui oleh pejalan pengguna jalan raya. Bagaimana rasanya kalau waktu hijau kita berhenti? Atau sebaliknya, saat menyala lampu merah kita berjalan? Pasti kemudian kita tidak hanya mendapatkan sanksi, tetapi kita juga dikatakan melanggar peraturan yang telah disepakati, dan tentunya membuat yang lain kemudian merasakan hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Bisa jadi nanti ada kecelakaan. Sahabat Petra, Raja Daud berbeda dengan yang lainnya. Saat Raja Daud berdoa, doanya memohon belas kasih dari Tuhan karena merasa diperlakukan semena-mena. Sedangkan Daud merasa tidak melakukan kesalahan, baik melakukan melalui ucapannya, pergaulan, dan juga tingkah lakunya. Daud sendiri meminta Tuhan Allah untuk menyelidiki serta menilai dirinya. Daud sepertinya saat kemudian kita baca pada Mazmur 17, ada kesombongan, tinggi hati. Namun sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Daud. Sebenarnya Daud meratapi dosa kesalahannya sampai kemudian tubuhnya dia penuhi dengan abu, tidak mau makan, bahkan kemudian menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Allah. Bagi Daud, mengakui kesalahan serta dosa-dosanya tidak sekedar dalam ucapan di bibir, tetapi mengakui kesalahan akan membebaskan dia dari pelanggaran. Bebas dari pelanggaran dapat diartikan berusaha dengan segala daya meninggalkan pelanggaran-pelanggaran dan tahu akan dosa kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun menurut Daud sendiri itu adalah hal yang biasa.
Manusia dalam ketidaksempurnaannya melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Tapi titik yang didapatkan oleh Daud ternyata berbeda dengan yang lainnya. Saat dia meminta Tuhan Allah menyelidiki hatinya, menyelidiki hidupnya, saat itu Daud menyerahkan segala kehidupannya, segala apa yang ada dalam dirinya kepada Tuhan Allah. Daud kemudian merasakan bahwa dia adalah manusia biasa yang tetap diharapkan dapat menjalani semua kehidupannya dengan baik. Namun saat itu dirasakan oleh Daud, dia kemudian juga melihat bahwa perlu ada pertobatan dalam dirinya, sehingga dia bisa bebas dari segala dosa dan kesalahannya. Saat dia benar-benar mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan di dalam kepasrahannya kepada Tuhan Allahnya. Sahabat Petra, inilah yang diajarkan Daud di dalam Mazmur 17 ayat 1-7, di mana saat kemudian kita mau bertobat, kita mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di dalam segala kepasrahan dan keberadaan diri kita, maka niscaya kemudian kita dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita bisa bertanggung jawab akan kehidupan kita dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Demikian sahabat Petra, Ambon Pagi edisi 9 Agustus 2023. Saya Pendeta Prajaneng Tias undur diri dari para pendengar. Kiranya tetap semangat, tetap setia, dan tetap menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita semua.